Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B Akuntansi Biaya kelas 423 yang beranggotakan Anissa Nur Ahmadini, Ibu Fajar, dan Sarah Latifah. Kami akan membahas tentang differential cost analysis. Differential cost study merupakan suatu analisis dalam rangka menentukan suatu proyek yang diinginkan atau kegiatan jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Marginal revenue merupakan revenue yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan, yang biasa disebut juga sebagai incremental revenue. Differential cost terdiri dari cost untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan yang biasa disebut sebagai marginal cost atau incremental cost, lalu terdiri dari cost yang bisa dihindarkan apabila menghentikan suatu proyek atau kegiatan. Differential cost meliputi pula variable cost dan out of pocket cost atau cost yang memerlukan pengeluaran cash. Differential cost tidak meliputi sunk cost karena tidak bisa di-recover, contohnya cost mesin, atau allocated fixed cost karena tidak dipengaruhi oleh keputusan yang diambil, contohnya berupa depresiasi gedung. Sunk cost tidak relevan dengan keputusan jangka pendek. Lalu, differential cost terdiri dari opportunity cost, yaitu revenue dari alternatif yang tidak dipilih. Lalu terdiri pula dari imputed cost, yang merupakan cost yang tidak bisa dihitung langsung kuantitasnya, hanya berupa perkiraan, atau hypothetical cost. Contohnya, goodwill turun jika mencemari lingkungan. Differential cost analysis digunakan untuk menerima atau menolak order. Contohnya, apabila incremental revenue lebih besar dari differential cost, maka order itu akan diterima. Lalu, differential cost analysis digunakan untuk memilih alternatif. Jadi, kita akan memilih differential cost terkecil. Using flexible budget for differential cost analysis. Di sini ada sebuah data dari Gilbert Company dengan kapasitas 60%, 80%, 100%, hingga 120%. Bagaimana sih kita mencari differential cost? Bisa kita lihat pada poin A, di sana kita tinggal mengurang total cost dari kapasitas 80% dengan total cost dari kapasitas 60%, yaitu 423.400 dikurang 324.250 sehingga didapat differential cost-nya adalah $99.150. Lalu differential cost per unitnya dicari dengan membagi 99.150 dengan unit output pada kapasitas 80% dikurang dengan unit output pada kapasitas 60% sehingga didapat differential cost per unitnya $4,96. Lalu pada poin C, differential cost-nya sama seperti sebelumnya, kita tinggal mengurang total cost dari kapasitas 100% dengan total cost dalam kapasitas 80%, yaitu 500.000 dikurang 423.400 sehingga didapat hasilnya 76.600. Differential cost per unitnya tinggal membagi 76.600 dibagi 20.000 sehingga didapatkan differential cost per unitnya 3,83. Differential cost merupakan perubahan biaya akibat pengambilan keputusan, jadi bisa meliputi fixed dan variable cost. Contoh implementasi dari differential cost analysis yaitu accepting additional order. Di sini ada sebuah informasi harga jual
sebesar $9 per unit, variable cost sebesar $5 per unit, fixed cost sebesar $100.000 dengan kapasitas 100.000 unit, penjualan sekarang sebesar 80.000 unit, lalu ada order tambahan 1.000 unit. Order tambahan hanya membutuhkan tambahan variable cost karena kapasitas produksi masih mencukupi, sehingga tidak ada tambahan fixed cost. Sehingga jika harga jualnya $9 dan diferensial cost-nya $5, maka ordernya itu akan diterima. Dan terima kasih.